Perkenalkan, nama saya Fudia Maribeth Kristina Manalu dengan NIM 2425301015. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari web pemrograman, yang dimana saya ditugaskan untuk membuat kalkulator menggunakan JavaScript. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada kelas HTML-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan .type HTML 5 yang dimana menjelaskan bahwa file ini berjenis HTML. Lalu di sini saya membuat title module 6 kalkulator JS atau JavaScript. Lalu terdapat link rel solicit help style CSS yang dimana link rel ini berfungsi untuk menghubungkan kelas HTML ini dengan file style CSS, yang dimana file CSS ini berguna untuk memberikan visual yang lebih menarik dan tampilan yang lebih bagus pada file HTML ini. Lalu saya masuk ke dalam body, terdapat div class container. Pada bagian utamanya yaitu saya menggunakan heading 2, yaitu saya masukkan dengan teks kalkulator sederhana dengan input type tipe number, yang dimana karena di sini membuat kalkulator maka yang menggunakan tipenya number untuk memasukkan angka. Lalu terdapat ID, yaitu ada angka 1 dan angka 2. Lalu terdapat placeholder, di sini memberi keterangan masukkan angka pertama dan juga masukkan angka kedua, yang dimana pada inputan ini berguna untuk menerima inputan atau masukan yang dimasukkan oleh pengguna untuk melakukan proses perhitungan untuk menerima angka, baik angka pertama dan angka kedua. Lalu terdapat button on click tambah, kurang, kali, dan bagi, yang dimana button on click ini adalah fungsi pada perhitungan. Button ini berfungsi pada perhitungan ketika pengguna memasukkan angka 1 dan angka 2, maka pengguna dapat memilih fungsi matematika mana yang ingin dijalankan. Lalu terdapat PID hasil, yang dimana akan menampilkan hasil dari proses aritmatikanya. Lalu terdapat script function, yang dimana ini adalah logika dari proses perhitungan pada kalkulator ini. Di mana terdapat function tambah. Di sini ada let A dan let B dengan persiflage, yang dimana persiflage ini berguna untuk menerima inputan teks menjadi desimal. Lalu dokumen get element ID ini adalah menerima dari inputan yang dimasukkan oleh pengguna, yaitu inputan angka 1 maupun angka 2, yaitu let A dan let B. Maka let hasil adalah A ditambah B, yang dimana logika dari perhitungan ini menjumlahkan angka 1 dan angka kedua yang dimasukkan oleh pengguna dan akan dihitung pada proses perhitungan tambah. Lalu di dokumen get element ID akan menampilkan hasil yaitu pada PID hasil. Nanti pada outputnya akan menampilkan hasil dari perhitungan nilai A dan B. Begitu juga pada function kurang dan function kali, menerima input dengan let A dan let B dengan tipenya itu persiflage, yaitu angka desimal. Lalu get element ID yaitu menerima inputan angka 1 dan 2. Lalu terdapat let hasil, proses logika matematikanya itu A dikurang B, lalu akan menampilkan hasil dari logika perhitungan A dikurang B dan ditampilkan di PID hasil. Begitu juga pada kali, pada let A dan let B itu menggunakan persiflage, yaitu mengubah teks desimal menjadi mengubah teks menjadi desimal. Lalu get element ID menerima inputan dari pengguna angka 1 dan angka 2, lalu dihitung menggunakan proses logika matematika A dikali B
Nah, itu angka pertama dan angka kedua dikali lalu akan menghasilkan dokumen elemen ID hasil yang akan ditampilkan di PID. Lalu dari ketiga proses matematika atau perhitungan logika matematika sini memiliki kesamaan terkecuali pada proses perhitungan pada function bagi, karena di function bagi ini terdapat perbedaan, yaitu di sini menggunakan if else. Nah, sebelumnya untuk let A dan let B sama seperti sebelumnya menggunakan for if float dengan dokumen get elemen ID, yaitu menerima inputan nilai 1 dan nilai 2. Di sini terdapat if atau jika B sama dengan 0, maka hasilnya tidak bisa dibagi, akan memberikan pemberitahuan bahwa tidak dapat melakukan proses perhitungan karena tidak bisa dibagi dengan 0. Maka else-nya itu let hasil A dibagi B, maka yang dihasilkan ada di sini ada let hasil, maka proses akan otomatis berhenti dan tidak dapat melakukan proses pembagian. Untuk let hasil A dibagi B dan dokumen get elemen ID hasil akan menampilkan hasil di PID hasil. Nah, di sini di B itu terjadi proses yang dimana jika nilai B itu bernilai 0 atau apapun angkanya tidak dapat dibagi jika nilai B-nya itu bernilai 0, karena tidak dapat membagikan dengan 0, maka otomatis sistemnya akan berhenti jika salah satu angkanya itu bernilai 0, maka di sini menggunakan if else. Nah, lalu ditutup dengan script. Di sini saya akan melanjutkan di style CSS. Di sini saya menggunakan yang sederhana. Jika di sini untuk body saya menggunakan font Times New Roman, terus background colornya di sini menggunakan warna putih. Lalu text align center, lalu saya menggunakan margin top 50 px. Untuk kontainer bagian utama pada kalkulator, di sini background colornya saya bikin white dengan padding 20 px, border radius atau kelengkungan 10 px, width 300 px, margin auto, lalu box shadow-nya itu hitam. Untuk inputan di sini saya menggunakan 80%, padding 5 px, margin 5 px, text align center. Di sini untuk button saya menggunakan 5 px, margin 5 px, padding 8 px dan 15 px, border none, background color pink, lalu color white, lalu border radius 5 px dan kursor pointer itu menggunakan pointer. Lalu border hover itu untuk tampilan pada kursor itu bagian color pink. Nah, untuk hasil jadi saya menggunakan margin top 10 px dan font wagon bold, akan menampilkan huruf yang tebal. Lalu di sini saya akan coba menjalankan dari hasil dari kalkulator sederhana yang saya buat. Di sini menampilkan kalkulator sederhana. Sini untuk nilainya, sini kalau yang atas dia bilang bulat dan di sini dia minus. Sini saya akan menampilkan, bisa juga diketik atau dari atas dari button ini. Lalu kalau untuk tambahan di sini akan menghasilkan hasilnya. Itu untuk tambah. Lalu di sini saya bikin kurang. Sini akan menghasilkan 9 dikurang 10 itu minus 1. Nah, untuk kali di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika nilai B sama dengan B-nya 0, maka otomatis program tidak menampilkan jika tidak dapat
Sini if-nya tadi di B sama dengan 0 nilai, maka akan terdapat penjelasan atau penjelasan bahwa tidak dapat dibagi dengan 0. Nah, hasil tidak dapat dibagi dengan 0 itu if-nya terjadi atau kemungkinan yang dimasukkan oleh pengguna itu 0, maka akan menampilkan outputnya hasilnya tidak bisa dibagi dengan 0. Tapi jika ini dia bisa, yang dimana perbedaan dari keempat itu adalah pada pembagian menggunakan if else, yaitu terjadi kemungkinan jika pengguna memasukkan B sama dengan 0 maka akan menghasilkan tidak dapat dibagi dengan 0. Mungkin itu presentasi dari saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih.